Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Abi yang soleh dan soleha? Semoga semuanya keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih. Ya, pada semester pertama ini, bab pertama yang kita pelajari yaitu tentang sholat fardu atau sholat wajib. Ya. Sebelum Abi lanjutkan, anak-anakku sudah tahu tentunya apa yang dimaksud dengan sholat wajib. Sholat wajib adalah sholat yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Ya. Adapun pengertian sholat, anak-anakku silakan dibuka pada halaman 3. Menurut bahasa, sholat adalah doa atau memohon. Sementara menurut istilah adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu berupa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama Islam, ajaran agama Islam. Bagaimana maksudnya Abi? Baik, anak-anakku. Jadi bentuk ibadah kepada Allah berupa perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan juga ditutup dengan salam, maksud seperti ini. Ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, pada ketika melafalkan atau membaca perkataan Allahu Akbar, ini merupakan suatu perkataan. Perbuatan mana? Ketika mengangkat tangan, ini perbuatan Allahu Akbar. Maka secara nggak langsung di situ sudah hal perkataan, perbuatan, takbiratul ihram sudah kita lakukan. Contoh lain perkataan adalah ketika melafalkan surah Al-Fatihah. Ya. Melafalkan Al-Fatihah, melakukan surat, setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat-surat pendek, ruku, hingga membaca tasyahud akhir dan salam. Diakhiri dengan salam. Seperti apa anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sudah bagian dari suatu bentuk perkataan, perbuatan. Adapun sholat merupakan kewajiban bagi orang Islam, ya, kaum muslimin dan muslimat, yang mana sholat juga itu diwajibkan bagi orang yang terutamanya orang yang sudah mukallaf dan balik atau balik. Maksudnya mukallaf dan balik itu bagaimana? Orangnya sudah balik, sudah dewasa, ya. Dan juga merupakan rukun Islam yang kedua, dan juga sholat merupakan rukun Islam yang kedua, ya. Anak-anakku yang Abi cintai, sholat merupakan tiang agama. Apa? Sholat merupakan tiang agama. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan sholat sama saja tidak mendirikan agama, atau barang siapa yang tidak sholat dia sudah menghancurkan agama. Oleh karena itu kita harus melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Adapun sholat fardu itu dilaksanakan dalam sehari semalam, ya, dan perintah sholat itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Pembahasan berikutnya yaitu syarat sholat. Anak-anakku, setelah pengertian sholat, kita membahas tentang syarat sholat.
Dalam syarat sholat itu terbagi dua, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Adapun syarat wajib sholat itu terbagi tiga. Yang pertama, syarat wajib sholat yang harus dipenuhi, ya. Apabila tidak terpenuhi maka tidak sah sholatnya. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang beragama Islam selain agama Islam itu tidak diwajibkan sholat. Berarti seperti orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dan agama yang lainnya itu tidak diwajibkan sholat 5 waktu. Hanya orang Islam saja yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan bagi orang Islam yang tidak melaksanakan sholat itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya balik. Jadi meskipun anak-anak abi yang soleh dan solah ini masih anak-anak, belum diwajibkan sholat fardu. Namun sebaiknya anak-anak belajar dari sekarang untuk membiasakan diri melaksanakan sholat fardu. Ya, bagaimana anak-anak bisa melihat papa dan mama atau orang tua, kakak, saudara yang sedang sholat dari gerakannya, niatnya, bacaannya, agar nanti setelah dewasa atau remaja anak-anak abi yang soleh dan soleha ini dapat mengerjakan sholat dengan benar. Amin, ya. Oleh karena itu semenjak kecil ini harapan abi anak-anak sudah biasa mengikuti gerakan atau bacaan dalam sholat yang seperti dilakukan oleh papa, mama, kakak atau saudara. Yang ketiganya berakal sehat. Maksudnya apa? Abi berakal sehat itu orang yang tidak sadar atau pingsan atau orang gila itu tidak terbebani sholat dan sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak mempunyai tanggungan. Kenapa? Karena orang yang tidak sadar, pingsan dan gila secara nggak langsung tidak mempunyai akal sehat, ya. Itu khusus bagi orang yang pingsan dan orang yang gila, ya, karena mereka tidak berakal sehat. Yang keduanya syarat sah sholat. Sedangkan syarat sah sholat ini ada 6 bagian yang harus kita penuhi. Apabila dari salah satunya juga tidak dipenuhi, tidak dilakukan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Yang pertama apa? Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat kita dari najis. Badan kita harus keadaan suci, tidak boleh terkena najis, misalnya terkena darah, ya, atau badan kita terkena kencing, ya, dan lain-lainnya, maka kita tidak sah sholatnya. Badan sudah suci, pakaian kita pun harus suci. Misalnya pakaian kita terkena cipratan air kencing, sarung kita, maka tidak sah pula sholatnya. Dan juga tempat sholat kita harus suci, ya. Jadi jangan diusahakan sebelum melakukan sholat kita harus melihat badan kita sudahkah suci, pakaian kita sudahkah suci, dan juga tempat sholat kita sudahkah suci. Yang berikutnya, yang keduanya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketika hendak melaksanakan sholat, ketika kita mau melaksanakan sholat atau hendak melaksanakan sholat, usahakan dalam diri kita tidak ada hadas besar seperti kotoran, ya, buang air besar, dan juga hadas kecil.
Hadas kecil di sini seperti kita hendak membuang air kencing. Nah, ini disebut hadas kecil. Jadi usahakan semuanya harus keadaan suci dari hadas besar sebelum melaksanakan sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Dalam menutup aurat ini bagi laki-laki yaitu terhitung dari tali pusar hingga bahu lutut. Tapi alangkah baiknya untuk laki-laki walaupun sampai bahu lutut usahakan menggunakan pakaian yang rapi. Yang bagi perempuan adalah seluruh anggota tubuh. Perhatikan bagi anak-anak abi yang soleha, yang perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali wajah, ya, kecuali wajah. Wajah. Jadi, wajah dan kedua telapak tangan, tangan. Apabila yang perempuan, ya, dari wajah di sini masih terlihat rambut, nah ini maka datang sedikit maka tidak sah. Jadi bagian wajah seperti ini. Nah, wajah, ya. Jadi harus diperhatikan bagaimana ketika menggunakan muknahnya, ya, muknahnya dan juga telapak tangan. Ingat, telapak tangan, bukan di atas telapak tangan, ya. Ini dibuat telapak tangan, ya, yang bawah. Yang keempat, menghadap kiblat. Ya, kita harus sholat menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat fardu yang ditentukan. Misalnya kita hendak melaksanakan sholat subuh, ya. Tapi masjid sekitar kita belum ada yang mengumandangkan azan. Maka apabila kita melaksanakan sholat kita tidaklah sah, ya. Jadi ketika hendak kita melaksanakan sholat, kita alangkah baiknya menunggu azan berkumandang terlebih dahulu, ya, anak-anak abi yang soleh dan soleha. Jadi sholat itu patokannya ketika waktu yang sudah ditentukan sudah masuk dengan seorang muazin mengumandangkan azannya, ya. Itu. Yang terakhir, yang keenam, melakukan rukun sholat, ya. Baik anak-anak abi, ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak abi semuanya bisa memahami, ya, dan semoga selalu sehat walafiat, jaga kesehatannya. Abi akhiri bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.